Apakah teman-teman pernah membayangkan atau sudah merasakan bahkan anak yang rasanya baru kemarin kita gendong-gendong, sekarang telah beranjak dewasa, besar, mekar, cantik seperti bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Lestari dari Kota Kediri. Saya adalah ibu bekerja di ranah publik yang memiliki 3 orang putra. Yang pertama perempuan usia 24 tahun, yang kedua laki-laki usia 21 tahun, dan yang bungsu perempuan usia 12 tahun. Inilah home team kami. Suami saya menamakan Haris, yang merupakan akronim dari Hajar, Rijal, dan Solihah Bilqis. Sesuai dengan maknanya, semoga mereka bertiga menjadi perisai bagi orang tuanya di akhirat nanti. Suatu saat saya mendengar kalau sahabat masa kecil anak saya yang bungsu ini sudah mendapatkan haid pertamanya. Kemudian saya berpikir, waduh, kok saya belum memberikan bekal apa-apa ya ke anak bungsu saya. Usianya sudah 11 tahun, artinya dia sudah masuk ke pra-balik 2. Kemudian pada saat di ibu profesional, di Bunjek dan di Bunprot, sebetulnya passion saya ada di manajemen waktu. Namun dengan kesadaran bahwa persiapan Ananda menuju taklif ini jauh lebih dibutuhkan, maka saya pun memilih pendidikan anak sebagai masalah yang harus kami selesaikan. Selama 10 tahun saya berada di Lembaga Perlindungan Anak, saya menyadari bahwa masalah-masalah sosial yang melibatkan remaja disebabkan karena mereka tidak pernah disiapkan untuk menjadi manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai pemimpin di muka bumi. Ditambah lagi sekarang muncul generasi strawberry di era milenial, generasi rapuh yang dirapuhkan oleh jebakan fasilitas dan dimanja dengan kemudahan-kemudahan, sehingga ambang ketangguhannya semakin hari semakin menurun. Penanganan masalah solusi sosial anak, penanganan masalah sosial anak dan remaja, effortnya cukup besar. Jadi langkah pencegahan dengan mengoptimalkan pendidikan anak akan jauh lebih efektif untuk mencegah masalah-masalah yang jauh lebih besar. Baiklah, inilah masalah yang akan kami pilih, maka saatnya bergerak, mengupayakan solusi, dan inilah proyek kami, optimalisasi pendidikan menuju taklif dengan melibatkan peran seluruh anggota keluarga dan membentuk lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun goal dari proyek kami, yang pertama adalah menyiapkan Ananda untuk menghadapi masa taklifnya, masa mendapatkan beban sebagai manusia dewasa. Dan yang kedua, mengoptimalkan peran seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir, membentuk lingkungan yang kondusif. Ada 3 bekal Ananda untuk menuju masa taklif. Yang pertama bekal sebagai hamba Allah, yang kedua bekal sebagai pemimpin di muka bumi, dan juga pengetahuan seputar balik. Sehingga nanti ada 3 ranah fitrah yang akan distimulasi. Fitrah iman, fitrah bakat, dan juga fitrah seksualitas. Dalam pelaksanaannya, kami memasukkan pesan-pesan yang bermuatan 3 ranah tersebut ke dalam aktivitas-aktivitas rutin maupun dinamis. Misalnya aktivitas sholat berjamaah, aktivitas membaca Al-Quran ataupun murojaah hafalan, ya. Dan juga ini adalah tempat favorit ya untuk kegiatan rutin. Meja makan ini ibaratkan meja meeting bagi kami. Kami ngobrol, diskusi, guyon di sana sehingga pesan-pesan di 3 ranah yang tadi saya sebutkan tersampaikan secara alamiah. Karena kami kemas dengan ringan dalam bentuk obrolan, diskusi maupun guyonan. Nah, waktu dinamis adalah waktu yang ditunggu oleh anak-anak. Waktu favorit di liburan maupun di akhir pekan. Misalnya masak bareng, nonton bareng, nyanyi bareng, bahkan outing ya, ataupun kemah keluarga menjadi pilihan kami. Dan ini adalah waktu di mana untuk efektif ya untuk menguatkan makna dan menajamkan bakat. Ini adalah karya si bungsu. Ya, dia punya waktu khusus dengan bapaknya untuk outing. Jalan pagi-pagi naik motor, menjelajah lokasi yang menurut dia estetik untuk bahan bagi videonya. Dan ini sangat efektif ya untuk menstimulasi fitrah iman karena saat itu dia merekam keindahan alam.
Kami berbagi peran. Yang pertama, Bapak berkaitan dengan fitrah keimanan, Ibu bagian fitrah bakat, dan Mbak lebih ke stimulasi fitrah seksualitas. Khususnya yang kekinian ya, berkaitan dengan kekinian dan milenial. Sementara karena masnya di kuliah jauh di luar kota, maka dia bagian support sumber ilmu. Dalam perkembangannya dibutuhkan orang sekampung untuk membentuk atmosfer yang kondusif, maka kami memutuskan untuk memperluas penerima manfaat dengan mulai melakukan program parent support. Karena kami yakin anak hebat lahir dari parents yang hebat. Dan penerima manfaat berikutnya adalah para asatid di lembaga yang kami kelola. Mereka ini adalah penjaga atmosfer kondusif di lingkungan sekolah. Dan ide kerjasama ini bersumber dari hasil matrik saya dulu ya. Jangan kemana-mana dulu, berikan manfaat untuk lingkungan terdekat. Karena saya pengelola sebuah lembaga pendidikan, maka mereka yang akan mendapatkan manfaat pertama sebelum yang lain. Janganlah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Bertahun-tahun kami jadi volunteer, bertahun-tahun mengajak orang peduli pada anak dan juga keluarga. Sudahkah saya melakukannya? Maka selesailah di dalam dan kemudian baru keluar. Pesan inilah yang menjadikan ilham bagi proyek kami. Untuk itu mohon doanya agar terus istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.